Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabatnya, kali ini saya akan membuat ratingan terbaru ya, dengan tema nasib baik apa yang akan terbayarkan untuk kalian. Biar tidak bingung, saya akan tarik dulu untuk masalah zodiaknya. Di sini ada Pisces ya, artinya Pisces akan kita baca ya. Sekali lagi dengan tema nasib baik yang akan terbayarkan sama kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya, berlaku pertanggal 14 sampai 17, bisa dikatakan ya 4 hari ke depan lah ya. Sekali lagi sering saya mengatakan ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum, tarikannya itu luas ya. Yang saya tembak zodiak kalian, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi. Beda lagi ketika kalian konsultasi, itu nanti akan bisa mendapatkan suatu jawaban ya, karena saya mengetahui nama kalian, beton dan lain-lain. Itulah yang menjadi patokan saya ya. Oke ya, sekarang langsung saja saya tarik energi kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ya, saya shuffle sobat ya, biar energinya menyatu. Tapi saya akan menarik sebuah energi dari getaran kartu yang terkuat ya. Ya, untuk Pisces ya, untuk sahabat Pisces saya sudah mendapatkan 9 kartu ya. Sering saya mengatakan ya, saya akan selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari ya, karena mungkin itu akan lebih penting dan akan lebih manfaat untuk bisa kita ketahui bersama-sama ya. Ketika itu baik ya, jadikan semangat motivasi. Ketika itu muncul tidak baik ya, jadikan sebagai mawas diri ataupun waspada ya. Oke, sekarang saya lihat dulu untuk masalah asmara Pisces ya, karena tetap akan ada 3 tahap ya. Karena tidak luput ya, kehidupan sehari-hari itu penting untuk asmara, pekerjaan dan keuangan. Kita lihat dulu untuk masalah asmara. Di pintu pertama ya, untuk Pisces ini muncul Four of Cups, 4 cup ya, sama seseorang dikelilingi peri. Terus di pintu kedua di sini ada Judgment, ada malaikat meniup trompet sobat ya, sama seseorang yang sedang diadili sama malaikat. Di pintu ketiga ini muncul Temperance, ada satu wanita dan di belakangnya seperti ada bayangan ya, ada wanita sedang hamil ya, sedang memegang harta kalung ya, sama seperti biarawati ya. Ini pintu pertama kalian mengatakan ada Four of Cup, artinya 4 cup. Ini kalau saya tangkap terkadang asmara Pisces ini dibikin capek ya, dibikin lelah, dibikin mikir ya, karena mungkin banyak masalah ataupun mungkin adanya suatu masalah yang harus kalian selesaikan ya. Kalian di sini benar-benar kewalahan juga ya, nah gitu loh. Kalian mencoba untuk bisa menyetabilkan dan itu kalian paksakan, kalian mencoba untuk sekuat tenaga ya. Memang tidak masalah ya, itu baik ya ketika kalian berusaha keras, berjuang keras untuk bisa menyetabilkan, itu tidak masalah. Tapi di sini terlihat terkadang kalian itu dibikin capek, artinya ya sedikit-sedikit kalian kontrol ya, istilahnya pemikiran kalian, terus fisik kalian itu kalian kontrol, jangan kalian loss, nanti kalian akan sakit di sini. Karena di sini jelas kalian terkadang juga dibikin capek, dibikin lelah, dibikin letih, memikirkan hal-hal bagaimana untuk bisa menyelaraskan energi kalian dengan pasangan kalian, bagaimana untuk bisa menyetabilkan hubungan kalian dengan pasangan kalian. Ini terkadang kalian dibuat mikir yang luar biasa ya, bukan hanya pikiran, tindakan juga ya. Terkadang kalian masih dibikin letih, capek ya. Di pintu kedua ada Judgment, ini akan ada kabar baik ya, mungkin tidak sia-sia ya, mungkin perjuangan kalian biarpun kalian capek ya, dibikin lelah, dibikin letih, kelihatannya ini akan berbuah manis ya untuk Pisces ya. Jadi kelihatannya asmara kalian akan lebih bagus karena penantian panjang, mungkin informasi atau berita baik itu akan hadir seputar asmara kalian ya.
Di pintu ketiga ada temperance ya. Ini benar-benar Pisces ini luar biasa ya. Pisces ini bisa dikatakan sedang menjaga suatu hubungan asmara kalian ya. Kalian tidak mau adanya suatu konflik di sini. Kalian benar-benar mau mengalah dan mau berpikir secara dewasa ya, karena jelas karena kalian sendiri juga menginginkan adanya suatu kestabilan. Maka dari itu mau tidak mau terlihat di pintu ketiga ini kelihatannya kalian mencoba untuk bisa mengalah, bisa bersabar dan bisa berhati-hati sekali dalam menjalankan suatu hubungan asmara kalian dengan pasangan kalian. Ini bagus ya, Pisces ya. Untuk masalah pekerjaan, pintu pertama ada Pack of Cup, seseorang membawa cup, konsentrasi ya, sedang memandang juga, cupnya dipandang, konsentrasi ya. Pintu kedua di sini ada Seven of Cup, ada 7 cup ya, ada 7 cup. Itu kelihatannya satu bocah ya, ataupun satu anak ini tidak konsen ya, yang lainnya pada konsen, yang ini melamun. Di pintu ketiga ada The World, ada seseorang sedang berjalan, itu di sebelah-sebelahnya ada pedang, ada koin, ada tongkat ya, terus ada cup ya, komplit ya. Ini kalau di pintu pertama ya, ini menandakan masalah pekerjaan. Di sini kelihatannya Pisces sedang berusaha keras untuk berfokus ya, apapun itu, biarpun kalau saya menangkap sih, biarpun rada sedikit ada apa ya, ada istilahnya ada pencapaian yang kurang bisa maksimal ya. Di sini kelihatannya kalian masih tetap mau berusaha, itu bagus ya untuk Pisces ya. Kalian di sini tetap untuk berjuang, tetap untuk bisa menjalankan suatu pekerjaan, dan kalian tetap berfokus, tidak mau adanya sedikit kesalahan. Biarpun ketika itu kalian sudah melakukan, biarpun di sini tertangkap masih adanya kurang bisa stabil ya, masih kurang bisa apa yang sedang kalian inginkan itu masih kurang bisa kalian harapkan, kira-kira seperti itu ya. Di pintu kedua di sini ada Seven of Cup, 7 cup ya, artinya di sini terkadang juga Pisces itu melamunkan hal-hal yang mungkin ya sangat apa ya, bisa dikatakan melamunnya itu berlebihan ya, nanti bekerja ini akan membawa hasil dan sebagainya. Cuman saran saya ya, jalani dulu apa adanya ya, tetap orang itu harus bersabar, jalani dulu apa adanya, jangan terburu nafsu ya, jangan terbawa oleh angan-angan yang itu akan membuat hampa gitu loh. Jadi kalian di sini disarankan harus konsentrasi dulu apa yang sedang kalian jalankan ya. Di pintu ketiga di sini ada The World, artinya apa? Artinya nanti akan bagus ketika kalian sudah bekerja keras, bisa fokus ya. Seperti di pintu pertama tadi saya mengatakan, biarpun masih ada sedikit kurang bisa mencapai target ya, sedikit kurang bisa apa yang kalian inginkan itu bisa mengena semua ya, itu sedikit ya kurang bisa mengena. Terus di sini di pintu kedua kalian jangan sampai terlalu apa ya, terlalu berimajinasi lah ya, gitu loh. Maka di pintu ketiga ini terjawab bagus, The World ya, akan adanya suatu pencapaian-pencapaian yang dimana yang kalian inginkan itu akan segera tercapai, akan segera terselesaikan. Jadi ibaratnya kalian akan dimenangkan ya, kira-kira seperti itu. Kalian akan dimenangkan dalam arti apa yang sudah kalian impikan, apa yang sudah kalian inginkan itu kelihatannya akan hadir di dalam kehidupan kalian ya. Mungkin saja permasalahan ketika mungkin kalian belum selesai ataupun apa itu akan terselesaikan gitu loh sobat ya. Jadi mendapat hal-hal kepositifan di pintu ketiga, adanya The World ya, adanya perubahan-perubahan, karena di sini saya juga menangkap kalian ingin menyelesaikan dan akhirnya itu terselesaikan gitu loh. Kita buka untuk masalah keuangan. Di sini ada The Chariot, pintu pertama kalian ada The Chariot ya, ada satu orang, terus di depannya ada singa putih sama singa hitam ataupun singa kelabu. Di pintu kedua ada King of Pentacles, ada raja uang ataupun raja koin ya. Terus di pintu ketiga ada Ace of Pentacles, ini lumayan bagus ya Pisces ya. Ini ada mahkota besar ya. Oke. Di pintu pertama di sini ada The Chariot ya, saya tadi mengatakan di sini jelas ya akan adanya adanya suatu keuangan yang masuk, cuman kalian di sini harus bisa menangkap rezeki itu ya. Karena tetap ya, ketika mungkin itu adanya rezeki, kalian harus adanya suatu usaha. Yang jelas di sini kalian harus lebih memfokuskan untuk bisa memainkan rasa kalian, memainkan hati kalian, memainkan insting kalian bagaimana untuk bisa menangkap rezeki itu. Karena di sini saya menangkap juga sih reaksi-reaksi rezeki itu akan berdatangan sama kalian. Cuman ya itu tadi ya, jangan ada bimbang, jangan adanya keraguan. Maksud saya itu kalian harus jeli ya, gitu loh. Kalian harus jeli untuk bisa menangkap rezeki itu. Mungkin ya contoh ya, misalkan kalian sudah bekerja di A, ya itu saja dulu ya. Mungkin rezeki itu akan datang di pekerjaan di A, belum tentu kalian nanti memilih pekerjaan di B, sedangkan kalian di A itu enak, kalian mencoba untuk lari di B, belum tentu kok rezeki itu nanti muncul di B, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa tangkap sobat ya, karena di sini
melambangkan adanya dua singa, artinya kalian harus memilih jalan ya, mana yang cocok, mana yang pas di hati kalian, ya itu saja ya. Nanti rezeki itu akan kemungkinan besar akan datang. Karena apa? Karena di sini ditunjang ya sobat ya, ditunjang dengan pintu kedua ini bagus ya, King of Pentacles, artinya raja uang. Dengan demikian kalian akan jelas akan bisa menangkap suatu kerezekian, bisa itu secara tak terduga maupun bisa secara terduga ya. Di sini bagus ya. Terus di kartu ketiga juga bagus, adanya Ace of Pentacles, mahkota besar, artinya kalian akan mendapatkan suatu keberhasilan dalam hal keuangan. Mungkin akan ada keuangan yang lumayan besar yang akan masuk dan membuat kalian senang, dan rasa lelah kalian akan tergantikan ya. Asalkan satu tadi ya, jangan ada kebimbangan apapun itu ya. Di sini kelihatannya akan ada rezeki yang menyambar kalian ya, ataupun yang akan datang sama kalian. Sekarang akan saya deteksi ya satu persatu sobat ya. Ini untuk masalah asmara bisa dibilang sangat aman ya, tidak ada kendala sih. Untuk pekerjaan harap waspada ya. Untuk keuangan bisa dibilang masih cukup aman, masih cukup bersahabat, tidak shock, tetapi bisa dikatakannya sangat-sangat bagus nanti ya, nanti ke depannya ya. Yang jelas ya, bisa dikatakan apapun itu ya, pembacaan dari saya ketika itu memang baik, jadikan semangat motivasi, ketika itu kurang baik jadikan waspada ya, agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Yang jelas di sini bisa dikatakan nasib baik ya, yang terbayarkan untuk kalian ya, bisa di seputar asmara juga keuangan. Bisa saja ketiga-tiganya, asmara juga bisa, pekerjaan bisa, keuangan bisa, itu bisa ya, asalkan satu syarat, asalkan ketika kalian netral, tidak ada suatu gangguan ataupun penutupan energi, itu kalian akan bisa mendapatkan semua. Ketika itu kalian salah satunya masih ada sendatan, yaitu bisa saja kalian adanya suatu penutupan energi ya. Sekali lagi sering saya mengatakan, percaya tidak percaya kan tergantung bagaimana kalian menyikapi ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian sudah merasakan keganjilan, ketidakwajaran, apakah normal, apakah ada suatu ketidakwajaran, itu kan kalian sendiri yang mengetahui. Nah, maksud saya seperti itu, ketika sudah ada keganjilan ya jangan didiamkan ya, kalian harus memperkuat secara doa juga ikhtiar kalian ya, untuk bisa menetralkan itu semua, sehingga itu akan lebih baik ke langkah selanjutnya ya. Sekali lagi ya, karena apa? Ketika kalian diamkan itu akan bisa merembet ya, karena jelas di sini adanya suatu penutupan di pekerjaan untuk masalah Pisces ya. Jadi jangan dibiarkan, takutnya nanti pasti merambat ke asmara, ke masalah keuangan, ke kesehatan dan lain-lain ya. Sekali lagi itu saja pesan saya ya, jangan diabaikan ya, harus dinetralkan. Oke ya, karena nasib seseorang tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.